Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, bahasan kajian yang telah kita bahas bersama tentang dogma Dwi Natur itu ternyata begitu banyak mendapatkan reaksi tanggapan, ya, baik yang pro maupun yang kontra gitu, banyak. Artinya begini, bahwa ternyata dogma ini masih seksi gitu loh. Karena masih seksi ya untuk dijadikan sebuah katakanlah bahan-bahan diskusi dalam setiap pertemuan-pertemuan gitu. Meskipun banyak yang sudah dijelaskan itu, banyak yang lebih paham akhirnya daripada yang tidak paham. Tapi kan yang tidak paham, entah itu ketidakpahamnya karena memang maunya terus terjerembab dalam dogma atau karena kebodohannya, itu ya kita tidak tahu gitu. Ya semua itu proses sih, memang proses. Cuman ada sedikit sebuah yang bisa kita tangkap, meskipun itu dengan angel yang harus dengan bijak, artinya dengan kesabaran. Diskusi-diskusi seperti ini akhirnya juga bisa menyadarkan mereka yang selama ini terjerembab dalam dogma itu gitu. Mungkin ada yang bertanya, apa sih dogma itu? Dogma itu adalah sebuah keyakinan yang menjadi keimanan yang tidak didukung oleh Alkitab. Gitu aja. Gampang saja kan. Jadi kalau ada sebuah pernyataan menjadi keyakinan, tumbuh menjadi iman, padahal tidak didukung oleh pernyataan firman di dalam Alkitab, yaitu dogma. Gitu. Jadi simpel gitu. Aku mau bercerita dulu begini. Dulu aku bersama teman-teman itu ada sebuah kajian tiap minggu pagi itu di tempatnya Profesor Ika Rohjatun namanya. Beliau ini spesialis ahli hama ingatku. Iya, ahli hama. Di tempat beliau itu setiap minggu pagi selalu mengisi kajian-kajian berbasis Al-Quran, tetapi yang berhubungan dengan botani, dengan tanam-menanam. Karena beliau memang dosen pertanian, spesialisnya hama gitu ya. Karena yang dibicarakan tidak akidah tapi sains, khususnya tentang botani tadi ya. Jadi kajian itu juga diikuti oleh mahasiswa lintas agama, tidak hanya Islam saja. Agama apapun ikut di situ. Karena kita memang mengajinya, yang kita ambil itu bukan sudut akidahnya, tapi sudut sainsnya. Sains itu kan netral gitu loh. Contohnya sains itu netral tuh, mau agama apapun kalau dia melemparkan benda ke atas tuh mesti nanti akan terkena hukum gravitasi bumi, jatuh lagi ke bawah. Agama apapun kalau dia mendidihkan air setelah 100 derajat, dia akan menggelegak. Jadi hukum nature of law atau hukum alam, yang kalau kami menyebutnya sih sunatullah ya, ketetapan Allah, itu bisa kita katakan hukum besi gitu loh. Dia sebuah kebenaran yang nggak mau berbohong, dia objektif. Begitu juga karena kita memang berbasic Al-Quran waktu kajian itu, tetapi yang dibicarakan itu sudut pandang sainsnya. Jadi dia netral, bukan akidahnya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ambil pasca sarjana itu ya, pertanian itu, apapun agamanya ikut ngaji di situ.
Ketika aku mau datang, aku agak terlambat itu datang, tapi belum mulai, tapi terlambat, tapi belum mulai, mereka peserta sudah pada duduk-duduk, ada mahasiswa gitu. Tiba-tiba aku mengambil kursi yang masih kosong, yang di sampingnya itu ada teman dari Papua. Aku belum sempat bertanya, aku belum sempat ngobrol detail nama alamat, belum sempat gitu. Hanya karena kita duduk bareng terus kita bercerita gitu. Aku lupa asal muasalnya itu gimana, langsung dia mengatakan begini. Saya Protestan, tapi bagi saya Yesus itu bukan Allah. Gitu. Terus saya tanya, oh begitu ya? Iya gitu. Cuman aku lupa asalnya kenapa kok bisa dia mengatakan begitu, itu apa, aku lupa itu. Tapi intinya bahwa masalah konsep teos dalam kekristenan itu belum selesai. Gitu loh. Belum selesai. Jadi kalau ada yang mengatakan selesai, selesainya di mana? Belum selesai. Ya. Itu seperti ini loh. Korea Utara dan Korea Selatan itu, ingatku itu tahun 50-an tuh mereka terlibat peperangan sengit. Sehingga akhirnya mungkin sama capeknya terus status quo, atau dalam peperangan disebut status quo itu dalam peperangan itu apa ya? Gencatan senjata gitu. Artinya apa? Mereka secara hukum itu sebetulnya masih dalam suasana perang. Seandainya Korea Utara menyerang Korea Selatan dan Korea Selatan atau menyerang Korea Utara atau mana yang lebih dulu, itu tidak masalah karena memang legal standingnya masih gencatan senjata. Artinya belum selesai sebetulnya peperangan itu. Cuman karena sudah sama-sama capek, ya berhenti seperti sekarang ini. Begitu juga konsep teos di dalam kekristenan begitu. Jadi belum bisa dikatakan selesai gitu. Ya masih status quo itulah. Seperti apa yang kita lihat sekarang gitu ya. Nanti aku ceritakan lagi. Jadi begini. Ini ada komentar ya. Nanti lihat di nomor B. Seperti kemarin aku tidak akan membicarakan siapanya, tapi yang kita diskusikan adalah apanya ya. Di nomor B ini ya. Jadi begini, dia bilang begini. Perdebatan internal gereja tentang ajaran Duinatur Yesus sudah selesai. Aku tanya, apanya yang selesai? Kok sudah selesai? Aliran yang mengutamakan keilahian Yesus saja, ada aliran yang mengutamakan kemanusiaan Yesus saja, gitu ya. Dan kedua aliran tersebut menyimpang dari Alkitab. Yang mau menyimpang siapa? Kan dia. Jadi Yesus berduinatur. Yang ngomong berduinatur siapa? Ya dia juga, karena dia sudah termakan dogma. Apa katanya? Sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Gitu. Nah, terus ini yang dia melancarkan sebuah tuduhan. Kalau aku lebih tepat tuduhan ini ya. Apa katanya? Jadi pembuat video hanya membawa-bawa perdebatan sejarah internal gereja yang sudah selesai. Aku jawab dulu, yang selesai itu apanya? Orang belum selesai kok dia bilang selesai. Gitu loh. Dan yang membawa-bawa perdebatan sejarah itu siapa? Kalaupun aku mengatakan sejarah, karena memang itu punya sejarah, Duinatur itu. Bukan yang ujuk-ujuk sejak Kristen awal. Justru aku menampilkan sejarah agar semua kita fair, kita tahu bahwa dahulu Duinatur itu tidak ada. Ada proses sejarah. Itu masalahnya. Ya. Oke. Jadi kalau tuduhannya hanya untuk mengaburkan fakta kesalahan Allah Subhanahu wa taala yang sudah salah tuduh terhadap iman Kristen, tidak benar. Tujuannya apa? Aku tampilkan sejarah mulai Polinearis. Ya karena memang sejarahnya ada kok. Gimana? jadi ini nggak apa ya? Kalau tidak siap kita untuk berpikir secara rasional adalah sudah terlanjur terjerembab dalam dogma. Ya seperti itu.
Dia berusaha untuk mempertahankan dogma secara membabi buta. Karena selesai bagaimana? Faktanya di lapangan seperti ini. Konsep teos dan kekristenan itu belum selesai. Ya, kalaupun yang ada bisa kita katakan ad hoc gitu loh. Ya. Gini, kekristenan itu ya. Kristen dan teos. Ya. Itu nanti terbagi menjadi dua. Ini ada yang tunggal, ini ada yang tunggal, ya. Ini ada yang tritunggal. Begitu. Dan ini agak sulit aku membedakannya. Apakah ini Katolik, apakah ini Protestan? Tidak bisa dibedakan berdasarkan dua habitat besar Kristen di dunia itu. Ya, nggak bisa. Jadi kita pakai perbedaannya tunggal dan tritunggal gitu aja. Yang ada seperti ini. Selesai apanya? Selesai. Gitu loh. Sekarang kelompok-kelompok yang ditunggal itu ya, kalau kelompok tunggal ini ya, itu satu, saksi Yehova. Nih. Ini mengatakan Allah itu tunggal, Yesus itu ya nabi. Yang kedua, Kristen Unitarian. Unitarian. Atau kalau di Indonesia itu lebih kenal dengan Kristen Tauhid. Ya. Ini juga begitu, Allahnya tunggal, Yesus itu nabi. Nah, ini yang tegas itu ini. Ini, ya. Ada lagi satu, ini juga produk Amerika ini. Artinya ini dari Amerika ini, anunya pelopornya aku sudah pernah ceritakan. Terus ada satu lagi adalah Kristen Mormon. Ya. Kristen Mormon. Nah, ini agak abu-abu ini. Jadi begini, kalau ini saksi Yehova dan Kristen Unitarian ini tegas, ya, bahwa Allah itu tunggal dan Yesus itu ya nabi, utusan gitu. Kalau ini juga aku ketemunya itu dengan namanya Ehud dari Amerika dia. Mereka misionarisnya dari Amerika, masih muda-muda, ganteng-ganteng. Waktu aku mau makan bakso itu, aku lihat kok ada bule gitu. Begitu dia turun dari mobil, aku kenalan. Terus dia ngasihkan kartu nama. Rapi. Kalau Mormon tuh rapi orangnya. Dan pernah datang ke tempatku itu satu kali. Dan aku juga pernah ke gerejanya itu. Ke gerejanya 3 kali ingatku. Kita diskusi di sana. Ya. Mereka lebih rapi. Begitu aku kenal pertama, turun dari mobil, aku juga nggak tanya saat itu. Kenapa dia ngomong gitu ya? Kami tidak tritunggal gitu. Aku masih ingat sekali yang dia ucapkan begitu. Kami tidak tritunggal gitu loh. Padahal aku nggak tanya apa-apa. Cuman kita ketemu salaman, ada kartu nama misionaris gitu, karena bahasa Inggrisku juga nggak begitu bagus. Yang dia jawab pertama, kami tidak tritunggal gitu loh. Nah, cuman di sini ya, ini aku juga, apakah memang Mormon itu begitu, atau si misionaris itu nggak bisa menjelaskan ke aku, karena bahasa Inggrisku juga itu parah, bahasa Indonesia dia juga itu parah. Kami diskusi di gerejanya itu 3 kali. Biasa, kita saling menghormati, diskusi gitu ya. Kalau ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah memang, tetapi Allah yang disembah itu hanya Allah Bapa. Jadi otoritas tertinggi itu Allah Bapa, terus ada Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Nah, ini yang dua ini, Yesus dan Roh Kudus, itu bukan Allah yang disembah, bukan Allah yang wal awalu wal akhiru, yang alfa omega itu, tapi mereka juga sebut Allah. Nah, itu aku yang kurang jelas. Apakah memang Mormon begitu,
Atau dia yang tidak bisa menjelaskan ke aku karena kami keterbatasan bahasa, aku tidak tahu. Yang jelas, ini semua menolak Tritunggal, ini tunggal semua. Gitu loh. Ya. Sedangkan selain ini, apapun yang di luar ini banyak nanti ini, ya. Ini Tritunggal semua. Nah, kenapa aku jelaskan begitu? Karena kalau kita berdiskusi tentang tunggal atau Tritunggal, itu harus diselesaikan dulu tentang siapa Yesus, gitu loh. Siapa Yesus? Yesus ini siapa? Gitu loh. Manusia atau Allah? Karena kalau Yesus itu manusia, dia otomatis akan menjadi pahamnya tunggal. Gitu loh. Untuk mendukung Tritunggal, Yesus itu harus dialahkan. Gitu. Makanya yang Tritunggal itu Yesus 100% manusia. Kalau di sini ya, di sini ini Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ini loh. Kalau di sini, di tunggal ini ya Yesus itu 100% manusia. Jadi dogma ini nggak laku. Dogma Dwinatur di tunggal sini nggak laku. Orang-orang saksi Yehova, Kristen Unitarian dan Mormon tidak mengakui konsep Dwinatur Yesus itu tidak diakui. Nah, ini kan fakta memang nggak selesai. Tapi karena daripada rame ya sudahlah. Kamu tunggal, aku Tritunggal. Gitu. Kenapa efek-efek ini bisa terjadi khusus untuk teman-teman yang mengakui Tritunggal? Karena mereka nggak mau taat terhadap Alkitab. Gitu. Coba taat sama Alkitab ya. Oke. Terlepas sebuah polemik, apakah itu firman Allah? Apakah itu karya sastra Filo yang dicangkokkan ke dalam Injil Yohanes? Itu kita bypass dulu, kita tinggalkan dulu. Cuman kita mau tahu apakah Yesus ini di dalam Perjanjian Baru dikatakan manusia atau dikatakan Allah? Ya? Minum aku. Alhamdulillah. Gini, kita mulai ya dari dari Yohanes 1 pasal 1. Yohanes ya 1 pasal 1. Kita bikin sederhana ya, karena itu panjang ya. Gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Kita bypass dulu, tidak permasalahkan siapa itu. Bagaimana tentang firman dan Allah itu? Yang perlu kita bidik bahwa yang dimaksud firman di sini adalah Yesus. Bahwa firman ini adalah Yesus. Jadi yang dimaksud firman itu Yesus, gitu ya. Jadi kita bypass dulu, tidak kita perdebatkan dulu bagaimana sesuatu itu dinyatakan satu, tapi dia bersama-sama dengan dirinya. Itu tidak kita perdebatkan dulu. Kita mau bidik bahwa firman itu Yesus, ya. Oke, sekarang lari ke 1. Ini panjang, tapi aku akan langsung aja lari ke Yohanes 1:14, ya. 1 dan 14. Dibacakan di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, bla 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 bla. Tapi intinya firman itu di surat 14 ini telah menjadi manusia. Jadi manusia dia. Tidak menjadi 100% manusia, 100% Allah. Gitu loh. Ya. Kamu tahu, coba otaknya itu dibuka sedikit gitu ya. Supaya ngerti gitu. Supaya taat terhadap Bible. Di Yohanes 1:14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Bukan firman itu menjadi 100% manusia, 100% Allah. Tidak ada kata-kata itu.
Kamu sampai mampus pun cari di sini tuh nggak ada kata-kata 100% manusia 100% Allah Yesus itu. Nggak ada. Itulah yang membuat kalian terjerat karena kalian dicokoki dogma dan kalian menumpulkan logika nalar, membunuh logika nalar. Ya, aku perjelas lagi di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak berbunyi, firman itu telah menjadi 100% manusia dan 100% Allah. Tidak bunyi gitu. Ini kamu punya Alkitab, baca sendiri. Ya. Itu penjelasanku ya, bahwa Kristen dengan teosnya itu memang terpecah menjadi dua besar ini, antara tunggal dan tritunggal. Ini fakta, nggak usah diingkari. Jangan ngomong sudah selesai. Apanya selesai? Nih ya, Kristen dan Theos. Tuh penjelasan dari aku ya. Apalagi yang perlu aku jelaskan? Aku kira cukup. Hanya pesanku, kamu berpeganglah kepada Yohanes 1:14 ini. Kemarin aku suruh berpegang, aku suruh kamu berpegang kepada apa yang dijelaskan Petrus tentang Yesus. Insya Allah kalau di situ nggak meleset kalian. Tapi kalau kalian sudah percaya dogma-dogma yang nggak karuan, ya lain lagi ceritanya. Harusnya gitu, jangan ngomong Kristen lah. Ngomong aja siapa, Tertulian kah? Ngomong Poloniarisen kah? Gitu. Jangan ngomong Kristen. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, tapi ini nggak kamu ikuti. Aneh. Itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.